Aduh, boleh. Aku punya lagi soalnya udah. Bye-bye. Oke, we are live. Saya minum dulu. By the way, ini air kelapa ya, teman-teman. Jadi tadi saya sedikit apa namanya istilahnya, sedikit berdebar-debar jantungnya, kayaknya kebanyakan ngopi tadi. Udah lama nggak ngopi, terus tadi ngopi terus akhirnya saya bikin air kelapa yang banyak. Suara dan gambar jelas, Mas. Aman ya? Bismillah, selamat malam Mas Angga dan semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Waduh, kursinya kosong. Selamat malam Mas Angga dan teman-teman semua. Malam Mbak Tere. Rifki dan Diana selalu hadir untuk membantu. Kayak udah pasangan aja, Rifki dan Diana gitu ya. Oke. Hari ini saya mau ngapain tadi? Kita sambil tunggu teman-teman, masih 74, Purwokerto hadir. Mas Krisnandi Purwokertonya di mana, Mas? Saya orang Purwokerto juga ternyata. Kok tidak ngajak nongkrong? Malam sehat dan selalu buat teman-teman semua. Mas Krisnandi, coba Mas Krisnandi, Purwokertonya di mana? Malam Mas Angga Aceh hadir. Oke, 76. Kenapa malam ini tidak begitu banyak, teman-teman? Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke. Saya akan buka TradingView sambil nunggu teman-teman yang lain. Malam Mas Angga, Purwokerto Selatan Mas, dekat Samsat Purwokerto. Oh ya, dekat Samsat itu ada sate yang dulu enak. Sate apa namanya? Sate kambing yang dulu enak. Terakhir saya makan ke situ tidak bahagia, terus habis itu saya berhenti berlangganan. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, sambil nunggu orangnya paling nggak 90 atau 100 gitu ya. Saya akan nge-share screen dulu, menceritakan sedikit tentang setup kita kemarin ya. Teman-teman, ini ada audiens ZD kita kemarin yang kita bahas, tapi tidak tahu kenapa internetnya very slow gitu ya. Audiens ZD masih floating profit, CKT hadir gitu ya. Om, boleh tahu nggak kenapa audiens ZD SL pada TF55? Kenapa SL? Ya SL aja Mas kalau SL. Sebentar, ini nanti kita akan bahas lebih detail di grup alumni, tapi saya akan kasih pembahasan sedikit aja di sini. Oke. Seperti prediksi kita semalam gitu ya teman-teman, prediksi. Semalam kita bahas teman-teman. Oh, tuh teman-teman bisa lihat semalam kita bahas bahwasanya harga akan sedikit mengalami trouble di sini gitu ya, di area kuning yang saya gambar. Dan benar harga touch and go ya. Kalau teman-teman sudah teman-teman sudah belajar UFO dengan benar gitu ya, teman-teman ngerti ya, mana unfill order, mana fill order gitu ya, teman-teman bisa predik kayak gini. Kemarin kita udah bahas di sini. Kita udah bahas sebelumnya bahwasanya kemarin kita mundurin chartnya. Replay, kita mundurin sampai sini. Alright. Di mana areanya? Di 55. Kenapa ada yang bilang SL di 55? Wis wayai Mas, jadinya lebih mantap. Coba tarik kabel aja Mas ke kamar. Ya, nggak punya kabel? Punya sih, nanti saya beli. Besok saya beli kabel itu ya. Tapi ini bukan internetnya sih, memang TradingView memang kalau malam segini memang luar biasa dahsyat ya.
Saya punya 2 ini. Oke, kita keluarkan ininya. Magic-magicnya. Di saya emang macet, jadi sering-sering di-refresh. Cuman hanya saya atau teman-teman yang lain juga. Jadi teman-teman memang IndiHome hari ini, IndiHome belakangan ini not doing so good gitu ya. IndiHome tidak bersahabat gitu. Kemarin areanya sampai mana sih? Kemungkinan segini areanya di garis sama UFO ya. Saya tidak tahu persisnya, areanya segini kayaknya. Ya harusnya segini. Let's beranggapan areanya segini, ya, karena kita nunggu UFO-nya nggak muncul-muncul. Berarti kalau segitu, wow. Berarti kalau segini, teman-teman, oke. Di areanya segitu ternyata, oke. Terakhir dia ngambil tuh. Mana? Oke. Ternyata areanya segini. Harusnya kita entry di 61. Come on. Duh. Lambat banget. Sepertinya ini yang lambat laptop saya deh. Kita entry di 61, harusnya stop loss-nya di 35 ya. Oke, stop loss-nya di situ. Setelahnya ini kenapa ada hijau ini -1 nih. Oke. Stop loss-nya di situ. Ini kemarin kita udah marking area ini karena kita yakin ada area unfill order di sana. Ini 1/1, saya akan ilangin ini dulu biar teman-teman. Oke, kita play. Oh, udah 89, kita tunggu. Kemarin harga masuk area hit 1/1 dan teman-teman bisa lihat dia hit area UFO kita dan continue down. Karena ini kan kalau teman-teman nanti udah belajar di alumni ini, sekarang di sini belum diajarin. Di alumni nanti teman-teman tahu ini kondisinya begini. Kita punya petir dan kita punya drop is drop di situ, makanya drop is dropnya dihormatin. At least 1/1, 1/2 dihormatin, ya. Terus dia continue down, masuk lebih dalam ke area. Saya nggak tahu apakah teman-teman ada yang SL di sini. Oh, ternyata dia SL ya kalau di 55. Kalau di 55 SL, berarti kalau teman-teman entry di 55 sesuai dengan area ini, setup ini, maka teman-teman break even point hasilnya ini BEP ya. Jadi buy di sini hit TP1, kemudian kena SL berarti break even point alias impasse gitu ya. Ini di sini kita lagi ketemu area UFO lain gitu ya, yang akan jadi hambatan. Pantasan Mas Risa masih voting profit check, udah kena SL di area 55 tapi SL dengan breakdown. Saya geser ke 0723 Mas SL-nya 723. Ya teman-teman, tadi ada pilihan. Nanti kalau teman-teman udah belajar di alumni, nanti kita belajar gimana cara adjust-nya, gimana kita cara menentukan oke, SL-nya di mana sih gitu. Nanti kita bisa adjust time frame-nya misalnya ke 60 gitu ya. Teman-teman lihat oke, di 60 ternyata areanya lebih lebar gitu ya. Saya kira ada teman-teman alumni yang mengambil areanya sepanjang ini gitu ya, kayak ini. Dia ngambil areanya segini gitu ya, jadi antrinya lebih ke dalam. Di 60 begini tampilannya, jadi belum TP1 tapi masih belum SL gitu ya, areanya lebih dalam ke sini. Ini entry-nya lebih ke dalam karena nyari ekor terdekat. Nanti kita akan bahas kayak gini di alumni teman-teman. Ini bagi yang nanya sebelum nanya ya. ini namanya Fibonacci retracement teman-teman. Fib retracement saya saya lagi belajar ini teman-teman, tapi ini cuman pengayaan aja, namanya odds enhancer gitu ya. Kalau teman-teman belajar, ini ada retracement 0,886 which is salah satu angka Fibs yang paling umum. Jadi kita nggak pakai Fibs-nya, tapi kita udah pakai Fibs sebagai extra odds enhancer. Nanti saya belum sharing ini teman-teman, ini lupakan aja. Jadi teman-teman bisa lihat harga retrace-nya di area-area ini, dari sini 0,707 ini area Fibonacci. Tapi sekali lagi yang bekerja adalah UFO-nya. Jadi nggak sembarangan area Fibonacci tapi UFO-nya. Ini pelan-pelan, nanti kalau teman-teman tertarik dengan ini kita bisa belajar bareng-bareng, tapi ini bukan bagian dari kurikulum, jadi kita nggak akan share di kelas selama 30 hari ke depan. Ya, nanti kalau di alumni teman-teman boleh belajar apa aja ya. Alright. Sekarang sudah 92. Mas itu klik apa biar catnya lebih enak dilihat? Ya diklik aja, ini digeser-geser, teman-teman bisa
gepengin, gedein, gepengin, gedein, gepengin, gedein. Kalau mau zoom in, mouse-nya ke atas, zoom in, zoom out. Kalau mouse-nya di scroll ke bawah, dia zoom in, mouse-nya di scroll ke atas, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out gitu ya. Oke, anyway, kita pakai yang ini. Jadi kalau teman-teman alumni, kemungkinan besar teman-teman akan mempertimbangkan SL ini di sini gitu ya. Tapi kalau teman-teman entry di situ, toh teman-teman break even point atau impasse, which is nggak apa-apa juga. Jadi kemungkinan besar entry-nya akan di sini. SL-nya akan di 2823. Makanya tadi ada teman-teman yang bilang, saya SL-nya di 23 gitu, kemungkinan besar alumni. Nah, sekarang baru hit 1:1 gitu ya, teman-teman. Baru hit 1:1. Siapa yang SL-nya 23 tadi ya? Kok macet-macet ya? Ada yang lain macet? Kemungkinan ini trennya memang nggak begitu. Oh, di 32 nih, Mas Arya di Jambak. Jadi kayak gini. Sekarang sudah hit 1:1. Let me check gitu ya. Saya kebetulan entry beneran di harga situ. Harusnya sih ya, harusnya TP. Ya udah 1:1. Oke, ini salah satu akun yang kecil. TP profit berapa hari ini? Dung. Saya kasih lihat kalau teman-teman pengen tahu sekali-kali ya. Salah. Ini salah satu akun yang ditradingkan. Audio NCD. Hari ini close di sini, itu sekitar $600 ini salah satu akunnya. Ini salah satu akun yang saya sering share, ini akun yang kenakalan ya. Hari ini close di $600. Ini 1:1. 1:1 ya. Tuh, ya. Jadi saya beneran entry di situ. Ini literally entry saya di situ. SL saya di sini di 23 ya. SL di 23, entry di 488. 480. Saya entry-nya lebih ke atas ternyata. Saya entry-nya di 488. Nah, ini literally entry saya di pair ini gitu ya. Saya entry di 488, SL di 23, TP1 di 773. Oke. Oh, sorry, 48 benar. Ya, benar ini entry saya persis di sini gitu ya. Oke, sekarang sudah 92. Kita lanjut ke materi, teman-teman. Jadi nanti teman-teman di grup alumni nggak apa-apa belajar ini. Tapi kalau teman-teman ngikutin itu pun masih oke, masih break even point gitu ya. Jadi kita lupakan. Saya akan close yang ini dulu. Saya akan kurangin beberapa beban dari si komputer saya biar nggak terlalu berat. Gripnya mirip harmonic pattern ya Pak? Yes, mirip harmonic pattern. Saya lagi belajar harmonic, tapi harmonic buat saya adalah measurement tape. Jadi Fibonacci itu adalah measurement tape. Fibonacci itu adalah alat ukur, teman-teman. Nah, kabar buruknya alat ukur itu tidak pernah salah. Yang salah adalah kalau teman-teman nggak nyantolin alat ukurnya di tempat yang benar, maka jadi problem. Karena orang nggak nyantolin alat ukurnya di tempat yang benar. Hooknya, teman-teman punya meteran, kalau dicantolin di tempat yang salah, meterannya sih nggak salah. Cuman ngukurnya jadi salah. Makanya Fibonacci itu alat ukur. Kalau teman-teman ngerti gimana nyantolinnya, maka ini jadi oke. Jadi kalau teman-teman belajar harmonik, teman-teman akan tahu ada retracement, ini pengayaan materi aja, retracement 0,886 gitu ya. Kita nggak bikin di sini, saya akan bikin baru aja. Oke, 0,886 ya di sini. Ini adalah garis hijau, ini adalah entry-nya gitu ya. Nah, teman-teman notice nggak bahwasannya garisnya itu dari sini, bukan dari bawah sini narik gripnya, karena ini adalah area unfill order gitu ya. Oke. Wih, ilmu baru nih, kok macet ya? Ilmu baru. Saya senang belajar aja sih, saya senang belajar. Ini sebenarnya ngikutin stylenya Mas Jeff Manson ya. Jeff Manson itu dulu trademark ya. Fibonacci, dia suka banget dengan Fibonacci, dengan rasio-rasio Fibonacci gitu ya. Saya 23 Mas, tapi proksimalnya ambil wick atas, soalnya belum TP berarti. Oke. Kalau boleh tahu pakai tools Fibo apa? Fibo biasa, Fibo retracement, cuma di garis-garis biar agak bagus. Oke. Oh alah.
Saya nggak share screen dari tadi, Al. sorry. Oke, jadi kalau teman-teman mau tahu, saya tadi ngambil retracement 0,886 gitu ya. 0,886 tuh di sini. Yang saya gambar tadi nih. Jadi garis ini adalah retracement-nya gitu. Ini nggak usah dipusingin, ini bukan bagian dari kurikulum, nanti kita belajar di after. Gambarnya mana, Om? Oke. Jadi teman-teman clear ya, UDNZD. Kalau bagi teman-teman yang kemarin entry berdasarkan 55, teman-teman hit 1:1. Kalau teman-teman entry di alumni, mostly harusnya udah nggak SL, tapi ya nggak apa-apa. Nothing wrong, teman-teman. Yang penting teman-teman disiplin sama trading rule-nya dalam jangka panjang pasti selamat. Oke. Hari ini kita akan masuk pembahasan ke market climate gitu ya. Kita akan masuk ke market climate. Oke, market climate, teman-teman. Saya akan kebutin aja ini. Jadi market climate itu adalah current market environment. Jadi kemarin kita udah bahas ini semua. Sekarang kita akan bahas market climate. Jadi climate itu iklimnya. Market lagi ngapain gitu. Jadi market climate adalah kondisi market saat ini. Jadi current market environment. Sekarang market lagi ngapain? Jadi kondisi market saat ini. Nah, teman-teman, market itu punya karakteristik yang biasanya bertahan cukup lama. Nah, karakteristik yang bertahan cukup lama ini penting buat kita untuk diperhatikan karena kalau dia punya karakteristik yang cenderung bertahan cukup lama, pertama akan menawarkan higher probability trades. Kita akan punya probabilitas yang lebih tinggi. Kalau kita trading di market yang cenderung trending misalnya, kita akan punya probabilitas market bergerak searah dengan trend itu lebih tinggi. Jadi kita akan menambahkan odds to our trading method dan mengurangi. Jadi kita odds ini menambahkan, odds ini apa ya istilahnya? Probabilitasnya naik lah, odds-nya naik ya, probabilitasnya naik dan mengurangi resiko harga bergerak tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dia bergerak yang tidak beraturan. Jadi karakteristik market tadi menawarkan pertama probabilitas trade yang lebih tinggi karena kalau dia sedang dalam karakteristik market yang bertahan cukup lama, maka dia cenderung bergerak sesuai dengan aturannya gitu ya. Yang kedua juga akan menawarkan longer lasting trade. Kita akan menawarkan trade yang lebih panjang. Otomatis kalau lebih panjang kita bisa TP lebih jauh, otomatis RR-nya lebih bagus, profitnya lebih banyak gitu ya. Jadi membantu kita untuk meng-capture market move yang lebih jauh. Jadi kita bisa dapetin move yang lebih jauh gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan climate-nya. Oke. Nah, tadi ini adalah beberapa karakteristik market yang kita bahas tadi yang biasanya bertahan cukup lama. Yang pertama adalah market trend. Jadi trend itu apa sih? Trend itu adalah arah dari marketnya. Jadi arahnya itu bisa naik, bisa turun, bisa nyamping gitu ya. Bisa disebut up market atau uptrend, down market atau downtrend atau horizontal atau ranging atau orang sebutnya sideways. Jadi market trend. Jadi trend itu apa? Adalah arahnya kemana gitu ya. Nah, trend ini biasanya berlangsung cukup lama. Ada kata-kata trend tends to continue. Trend itu cenderung berlanjut. Artinya kalau kita trading di dalam trend dan kita tahu trend tends to continue, trend biasanya bertahan cukup lama gitu ya. Maka otomatis kalau kita trading searah dengan trend, pertama meningkatkan probabilitas, meningkatkan kemungkinan market bekerja sesuai dengan arah kita, mengurangi kemungkinan market tidak tertebak, bergerak tidak beraturan. Kedua, kalau kita trading di dalam trend, karena trend itu tends to continue, trend itu cenderung berlanjut, maka menawarkan target yang lebih jauh, sehingga kita bisa memaksimalkan profit kita, gitu ya. Oke, jadi itu market trend. Trend itu selalu bertahan cukup lama biasanya, makanya trend itu kayak misalnya trend apa cappuccino cincau ya, tren cappuccino cincau bertahan lumayan lama. Atau tren es buah rumput laut biasanya bertahan cukup lama. Jadi tren bertahan cukup lama. Jadi makanya trend tends to continue, cenderung berlanjut, makanya kita perlu mempertimbangkan tren ke dalam trading system kita. Karena satu menawarkan probabilitas untuk tradingnya bekerja dengan baik. Kalau dia bekerja, dia menawarkan move yang lebih jauh. Berikutnya adalah market sustainability. Jadi seberapa stabil trennya, sudah berapa lama tren itu berlangsung gitu. Jadi market sustainability refer to the amount of distance and time spent traveling in specific direction. Jadi kita udah tahu kalau dia up market, uptrend, kita harus tahu dia sudah uptrend berapa lama gitu ya. Terus biasanya uptrendnya bertahan berapa lama. Dengan begitu, kita tahu apakah trennya akan berakhir atau trennya akan berlanjut. Nah, ini Mas Deniran ada pertanyaan. Mas, kalau common time frame-nya serius berarti tidak entry ya, Mas? Betul. Karena kita tidak punya statistical advantage. Nanti kita akan bahas. Jadi, misalnya gini, kita tahu
tadi Audi NZD sedang dalam uptrend, tapi kita harus punya informasi yang detail. Uptrend ini sudah berlangsung berapa lama? Biasanya uptrendnya bertahan berapa lama? Karena kita mungkin nggak mau berada di tren yang sudah telat. Kalau sudah telat berarti kemungkinan harga akan balik lebih besar kan gitu ya. Makanya misalnya kita udah tahu tadi, wah ini lagi tren nih es kepal Milo. Gitu. Kita udah tahu tren makanan dimulai dari zaman dulu ya, dari zaman Pop Ice, terus dimulai dari es kepal Milo, terus es buah rumput laut, cappuccino cincau. Oh trennya cuma bertahan biasanya 6 bulan. Nah misalnya ini kita punya data tren minuman-minuman unik bertahan 6 bulan. Ya udah kita udah tahu angkanya, market sustainability-nya adalah 6 bulan. Makanya kita harus tahu, oh sekarang ada tren baru, tren es kepal Milo. Ya kita harus tahu tren ini sudah berlangsung berapa lama. Oh tapi udah 5 bulan setengah, berarti tinggal setengah bulan lagi, karena biasanya 6 bulan trennya ganti kan gitu ya. Ya tapi kalau kita tahu, wah ini ada tren baru es kepal Milo, tapi baru berlangsung 1 bulan, berarti kita masih punya peluang 5 bulan ke depan jualan es kepal Milo. Tapi kalau trennya udah, atau misalnya trennya biasanya berlangsung 6 bulan nih, tren makanan, tapi es kepal Milo ini sudah 7 bulan, berarti sudah lewat masanya, berarti kita udah tahu kemungkinan besar trennya akan berganti. Begitu juga dalam market, kalau kita trading kita tahu, wah down market. Down market bukan berarti sell now, karena kalau down market kita tahu ada lantainya. Nah, kedua kita udah tahu udah berapa lama down market ini terjadi, biasanya dia down seberapa jauh. Oke, makanya kita bisa tahu apakah kemungkinan trennya akan berlanjut atau tidak. Jadi ini karakteristik market, yang pertama adalah tren, yang kedua adalah sustainability, dan yang ketiga adalah market volatility. Jadi volatility ini adalah seberapa cepat pergerakannya, jadi ini speed-nya. Jadi tren ini arahnya, sustainability ini sudah berapa lama dan biasanya berapa lama, volatility ini adalah kecepatannya dari price movement. Oke. Permulaan tren berarti juga bisa dilihat dari auto climate ya Mas. Yes. Oke. Dalam sebuah proper trading metodologi, teman-teman, kalau teman-teman punya sebuah proper trading metodologi yang proper itu yang benar, yang lengkap, yang valid gitu ya. Market karakteristik ini nanti akan menentukan apakah seorang trader itu sebaiknya jadi buyer, jadi seller, atau sebaiknya berhenti trading. Kenapa berhenti trading? Karena tidak punya statistical advantage gitu ya. Kalau kita tahu marketnya sedang up market, maka kita mau jadi buyer. Kalau sedang down market, maka kita mau jadi seller. Kalau dia lagi ranging, sebaiknya kita tidak trading. Jadi gabungan antara karakteristik. Jadi kita nggak bisa nih teman-teman cuma patokan sama satu trend doang, uptrend, downtrend. Ya, tren itu hanya salah satu dari 3 karakteristiknya. Jadi kita harus tahu trennya oke, apakah dia trennya akan sustain, dan volatilitasnya juga harusnya oke. Gitu ya. Jadi gabungan 3 ini tadi akan menentukan apakah sebaiknya kita hari ini jadi buyer atau jadi seller atau berhenti trading. Ya. Lanjut. Nah, untuk itulah kita gunakan tools yang disebut dengan auto climate. Jadi TM ini trademark gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh ngopi-ngopi auto climate tanpa seizin dari Predictive. Jadi auto climate ini adalah tools yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan pertama. Jadi apakah sebaiknya hari ini saya menjadi buyer atau seller, atau sebaiknya saya tidak trading sama sekali gitu ya. Ketika climate-nya define, ketika climate-nya jelas, ketika climate-nya confirm, trader tahu harus ngapain. Apakah dia mau jadi buyer atau jadi seller ya. Ketika climate-nya undefined, tidak jelas, maka trader sebaiknya berhenti trading atau libur. Kenapa? Karena kita tidak punya statistical advantage. Kita nggak punya keuntungan secara statistik. Ingat, trading ini kita harus punya keuntungan secara statistik. Kita harus punya probability yang cukup secara statistik gitu ya. Makanya kita pengen punya probability yang cukup, risk yang kecil, dan reward yang cukup juga gitu ya. Nah, kita akan bahas cara baca auto climate. Nanti kita akan masuk ke bagian chartnya langsung, gimana caranya baca auto climate gitu ya. Untuk menemukan tren tidak harus pakai support resisten. Oke. Saya nggak pakai support resisten. Bahkan saya cenderung menghindari area support resisten. Nanti kita akan bahas ketika udah masuk ke unfill order ya. Apa alasan kita masuk pada area yang ada EMA-nya? Belum sampai ke sana. Kok bisa ya di market punya iklim? Padahal kan mata uang bukan ayah alam gitu. Itu climate itu cuma sebutan aja Mas. Kita nyebutnya iklim. Suka-suka si Jose yang bikin sebutan aja sih. Nanti, nah volatility itu yang bagusnya rendah atau yang tinggi? Nanti di sini di barnya kita maunya sebenarnya yang rendah gitu, yang leading-nya rendah. Gitu. Nanti kita akan bahas. Oke. Jadi di auto climate teman-teman, pertama kita punya dotnya. Ini kita gedein dotnya. Nah kalau dia biru gitu ya, di sini dia sebutnya sapphire. Kita nggak usah pakai sapphire biar nggak pusing. Kita bikin biru gitu aja ya.
Kalau dia biru berarti up market. Teman-teman bisa lihat ketika climate-nya biru, marketnya bergerak naik gitu ya. Sedangkan merah berarti down market. Teman-teman bisa lihat ketika climate-nya merah, maka marketnya down market. Sedangkan titik yang kecil, yang tipis gitu ya, thin dot, ini adalah unconfirmed climate. Kalau dotnya tipis berarti climate-nya tidak jelas. Kalau titiknya tebal berarti climate-nya jelas. Jadi ada dua yang kita lihat, teman-teman. Pertama adalah warnanya, yang kedua adalah dotnya. Gitu ya. Berikutnya kita punya ATR spread. Nanti saya akan bahas ATR spread ini begitu masuk ke chart live ya. Kita akan bahas ATR spread. Berikutnya di sini ada statistiknya, ada sustainability stats. Kita akan bahas nanti langsung di live chart gitu ya. Nah, habis ini kita akan masuk ke order flow. Order flow ini mulai menarik karena kita akan mulai bersentuhan dengan unfilled order ya. Tapi karena ini akan menjadi apa ya, materi yang penting, maka hari ini kita akan fokus bahas auto climate, besok kita fokus bahas auto UFO biar benar-benar matang gitu ya. Apakah ada cuan untuk net volatility market, Mas? Oke, sabar. Oke, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan auto climate gitu ya. Kita akan lanjut ke chart yang tadi AUD/NZD gitu ya. Saya akan masukkan satu indikator baru, teman-teman. Saya akan bunuh auto UFO-nya karena kita belum bahas. Auto UFO, di mana kamu? Oke, kita bunuh auto UFO-nya. Kita akan masukkan satu indikator. Caranya masuk ke indikator. Saya akan ketik moving average exponential. Saya klik sekali, maka magic dia akan muncul. Ini adalah EMA-nya saya akan ganti warnanya jadi biru, warna favorit saya. Jadi biru ini my success color ya teman-teman. Jadi salah satu alasan kenapa saya sering TP adalah karena EMA-nya warnanya biru. Jadi bukan hanya periodenya yang penting, tapi warnanya juga penting. Yang ada yang bercanda, ada yang serius tadi ya. Blue ini beneran my success color gitu ya. Success color saya adalah iris blue dan emerald green. Oke. Jadi ada pertanyaan, Mas, apakah climate gabungan dari indikator volume dan moving average? Bukan. Climate ini gabungan bukan dari volume. Jadi kalau teman-teman double klik, di sini akan muncul tuh inputnya. Gabungan dari EMA, dari DMI, dan ATR. Jadi gabungannya ATR, DMI, dan EMA. Jadi nggak ada volumenya. Volume itu tidak eksis di trading forex ya teman-teman. Di spot forex, kalau saya sekali lagi saya ngomongin spot forex, volume itu tidak eksis dan tidak berguna ya. Karena satu, kita nggak ada satu broker atau nggak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa mendikte berapa volume transaksi Euro USD hari ini. Kenapa? Karena forex adalah decentralized market. Tidak ada pusatnya, jadi nggak ada orang yang bisa menentukan volumenya berapa. Oke, nanti kita akan bahas di belakang ya. Biru memang warna TP, kalau merah warna SLO. Jangan salah, merah itu juga warna hoki kalau di Chinese tradition gitu. DM atau ATR itu apa, Mas? Jelasin dong. Oke. Kita jelasin cara bacanya ini dulu ya. Jadi teman-teman di auto climate itu yang pertama yang kita lihat adalah dotnya. Nah yang kita lihat teman-teman adalah dot terakhir saja. Oke, catatan satu yang dilihat adalah yang terakhir saja. Yang di depannya cuekin. Jadi kita hanya peduli satu dot terakhir. Saya gedein. Jadi kita hanya peduli satu dot terakhir. Saya gedein. Oke, jadi kita hanya peduli satu dot terakhir teman-teman. Jadi yang ini aja gitu ya, satu dot terakhir. Cuman yang terakhir aja, yang lain nggak usah dipeduliin gitu ya. Satu dot terakhir kayak. Berikutnya yang perlu kita lihat. Jadi saya akan gedein gini aja biar yang atas nggak kelihatan. Yang perlu kita lihat satu adalah warnanya gitu ya. Warna. Kalau merah dia up market, balik. Warna biru up market, merah down market. Sebentar teman-teman, kayaknya saya punya PowerPoint yang khusus membahas tentang auto climate. Wait a second. Data date trading pivot January, Jeff Manson, harmonic. Mana ya? Sebentar, teman-teman.
Sebentar. Oh, ini dia, Climate PPTX. Ternyata dia sudah move. Oke, kayaknya saya masukkan ke prediktif. Climate. C. Bentar, saya perlu searching di komputer saya. Sambil nunggu komputer searching, saya akan baca. Auto climate itu repaint ya, Mas? Saat saya cek, ya, auto climate itu repaint. Auto climate itu repaint, jadi bisa tebal, bisa berubah. Enak ya, auto climate gratis sekarang. Waktu pertama launching, saya kenal harganya $8. Dari dulu gratis, Mas. Dari dulu gratis. Jadi ada pertanyaan dari Mas Gulbert, legging Mas auto climate? Yes, itu legging karena pakai legging indikator gitu. Jadi satu legging, 2 repaint, auto climate, legging dan repaint. Mas, kalau institusi take profit posisi banyak otomatis jadi sell, ya. Dia akan ngeklik sell, kebalikannya. Kalau memang indikator volume nggak berguna, terus untuk apa ada indikator volume ya, Mas? Percuma dong ada yang coding. Loh ya, sebagian besar indikator yang ada di MT4 memang tidak ada gunanya dan memang begitu, Mas. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi oke. Jadi gini teman-teman, volume itu di market, di spot forex itu nggak eksis teman-teman, karena nggak ada yang bisa menentukan berapa volume transaksi hari ini. Karena memang volumenya nggak bisa dikontrol, karena memang decentralized. Jadi kalau misalnya ada broker, misalnya teman-teman pakai MT4 apa nih, misalnya teman-teman pakai Hot Forex ya, terus teman-teman masukkan indikator volume. Volume itu tidak menghitung volume transaksi Euro USD secara global, tapi hanya menghitung volume transaksi Euro USD yang terjadi di broker tersebut. Nah, masalahnya brokermu dibandingkan dengan dunia itu nggak ada apa-apanya gitu ya, karena transaksi dunia itu 5,3 triliun USD per hari, which is kalau broker-brokernya punya transaksi yang nggak gede-gede amat ya nggak ada gunanya gitu ya. Saya lupa taruh di mana portfolionya. Anyway, teman-teman, nanti saya akan ada video tentang cara membaca auto climate. Nanti saya akan upload ke YouTube, ke Facebook group ya, berikut dengan tugasnya. Gitu ya. Jadi pertama warnanya, teman-teman, kalau warnanya biru berarti up market, gitu ya. Berikutnya, kalau warnanya merah, warna merah berarti down market. Oke, warna biru up market, warna merah down market. Kalau dotnya tebal berarti confirm, dotnya tipis berarti tidak confirm. Oke. Tadi ada yang nanya, DMI itu apa, Mas? DMI itu adalah indikator juga. DMI itu namanya Directional Movement Index. Jadi DMI itu untuk menentukan, nggak bisa dipaksa ya. Jadi DMI itu untuk menentukan push-nya dari market. Jadi kalau kita lihat, saya akan masukkan indikator DMI supaya teman-teman paham. Ini juga biasanya nggak diajarin, tapi nggak apa-apa. Saya ketik DMI gitu ya. Saya akan munculin DMI, ini adalah indikatornya DMI gitu ya. Saya kalau kayak gini teman-teman agak susah bacanya. Saya akan rubah stylenya jadi histogram aja ya. Not histogram, kolom aja ya. Kalau kolom lebih gampang dibaca. Nah, gini. Jadi DMI itu teman-teman untuk melihat push-nya. Jadi kalau kita ngomongin tren itu kan ada korektif, ada impulsif, ada korektif, ada impulsif, ada korektif, ada impulsif. Nah, ketika marketnya bergerak ke bawah, gitu ya, ke bawah itu bisa korektif, bisa impulsif. Jadi misalnya dalam downtrend gitu ya, kan ini downtrend. Kalau downtrend kan gini teman-teman. Nah, yang ke bawah ini impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif, dan seterusnya.
Jadi ketika market bergerak ke atas, ini bisa jadi impulsif, bisa jadi korektif. Kita harus tahu yang mana yang impulsif, mana yang korektif. Kalau down market berarti push-nya, impulsifnya ke bawah. Kalau up market berarti kebalikannya. Kalau up market berarti dia impulsifnya ke atas, korektif ke bawah, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif. Dan seterusnya. Jadi impulsifnya ke atas. Nah, kita pengen tahu market ini apa ya? Market ini push-nya ke atas atau ke bawah. Makanya dilihat dari DMI-nya. Dilihat dari DMI-nya. DMI ini simpel cara ngitungnya. Jadi ADX-nya salah, ADX-nya seharusnya tidak perlu, ADX-nya tetap line, D plus-nya yang harusnya. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, DMI ini menunjukkan ini, saya nggak akan jelasin cara kerjanya, nanti panjang banget, tapi intinya gini, kalau birunya di atas berarti push-nya ke atas, impulsifnya ke atas. Kalau merahnya di atas berarti push-nya ke bawah. Nah, kalau teman-teman lihat, gitu ya, ketika DMI-nya merahnya di atas, dari sini ke sini, DMI-nya merahnya ke atas, teman-teman bisa lihat dia marketnya cenderung down market. Walaupun teman-teman lihat, ini kan ada titik di mana, saya akan keluarkan dulu auto UFO-nya. Ada titik di mana market bergerak ke atas gitu ya. Nih teman-teman lihat di sini, ini marketnya bergerak naik. Tapi bergerak naik ini kalau teman-teman cek ke bawah, DMI-nya tetap merah. Berarti kalau DMI-nya tetap merah berarti sebenarnya naik ini cuma korektif karena push-nya tetap ke bawah. Jadi itu yang dicek sama DMI. Jadi DMI ini ngecek push-nya. Jadi kayak misalnya teman-teman bisa lihat di sini DMI-nya sepanjang ini teman-teman bisa lihat DMI-nya ini biru semua gitu ya, birunya di atas, maka marketnya bergerak naik gitu ya. Nah, ketika market koreksi gitu ya, teman-teman lihat ada corrective move dari sini, market bergerak ke bawah gitu ya. Tapi kalau teman-teman scroll ke bawah, DMI-nya masih biru, makanya ini sebenarnya adalah corrective move. Jadi ya. Jadi bukan impulsive move gitu. Jadi itu cara baca DMI. Nah, teman-teman nggak perlu baca DMI karena DMI itu udah embed di dalam auto climate gitu. Jadi auto climate itu menggunakan EMA 9, jadi EMA 9 ini simpel. Kalau harga close di atas EMA 9, maka dia up market. Kalau dia close di bawah EMA 9, maka down market. Teman-teman bisa lihat kayak gini. Kalau dia close di atas EMA 9, berarti up market. Kalau dia close di bawah EMA 9, berarti down market. Close di atas EMA 9, up market. Close di bawah EMA 9, down market. Close di bawah EMA 9, down market. Close di atas EMA 9, up market. Ya. Oke, makanya di auto climate dia pakai dua indikator tadi. Jadi dia akan pakai dia akan pakai EMA 9 gitu ya. EMA 9 untuk menentukan arahnya, dia up atau down, ini warnanya muncul. Berikutnya dia harus menentukan push-nya ke atas atau ke bawah. Kalau arahnya ke atas dan push-nya ke atas, berarti kita punya confirm up market. Kalau arahnya ke bawah dan push-nya ke bawah, berarti kita punya confirm down market. Tapi kalau arahnya ke atas tapi push-nya ke bawah, berarti marketnya tidak jelas. Nah, itu kurang lebih gitu. Auto climate dari dulu gratis, kok saya bayar ya? Auto climate itu memang bayar teman-teman, tapi kalau teman-teman pakai kode kupon Duyan gitu ya, teman-teman gratis ya. Cuman mungkin Mas nggak masukin nama Duyan di waktu pembeliannya, maka ya bayar. Kalau nggak masukin Duyan, bayar $8. Kalau teman-teman masukin kode kupon Duyan, itu gratis. Gitu ya. Sampai sekarang juga masih bayar $8, tapi kalau Mas pakai kode kupon Duyan, maka gratis. Gitu. Cuman bedanya dulu Mas nggak tahu kalau ada kode kupon Duyan, itu aja. Apakah auto climate bisa diimplementasikan di stok atau saham, dan apakah rules aturannya sama? Sama, jawabannya yes. Oke, biru sama merah itu ada plus ada minusnya, itu panjang ya teman-teman, nanti teman-teman googling aja tentang DMI gitu ya. Oke, oh pantas. Oke. Sekarang kita udah lihat tadi teman-teman warnanya udah gampang ya. Kalau warnanya biru berarti up market, warnanya merah berarti down market. Kalau dia tebal berarti confirm up market, kalau dia tipis berarti tidak confirm. Kalau tidak confirm nggak penting warnanya. Orang nggak confirm mau merah mau biru nggak penting warnanya. Yang penting yang kita perhitungkan adalah biru tebal berarti confirm up market, merah tebal berarti confirm down market. Itu gitu yang pertama yang kita bahas. Yang kedua, teman-teman saya akan bahas di sini ada market sustainability-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ada warnanya gitu ya. Send to back. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada warnanya, ada STD-nya gitu ya. Teman-teman bisa lihat current-nya 4 ya. Ini current-nya 4. Jadi current ini kondisi sekarang trennya baru 4 candle. Di sini ada standar deviasi untuk up market. Iya. Ada standar deviasi untuk down market gitu ya. Saya rubah aja panasnya up market. Biar teman-teman tahu ini up market. Oke. Jadi ada standar deviasi untuk up market, standar deviasi untuk down market, ada
Karannya ya, standar deviasi nanti teman-teman tinggal googling aja standar deviasi. Saya nggak akan jelasin panjang banget, nanti pada akhirnya teman-teman juga nggak perlu ngerti apa itu, yang penting teman-teman ngerti cara pakainya gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat secara statistik, jadi auto climate ini compile semua data Audi NZT di time frame daily sepanjang chart ini ngeload ya, dari masa lalu, dari tahun yang lalu, sebelumnya gitu ya. Begitu dia ngeload cukup banyak data, teman-teman, dia menentukan bahwasannya gitu ya, Audi NZT di time frame daily kalau dia up marketnya bertahan 5,36 candle. Kalau 5,36 candle berarti candle daily berarti 5,36 hari. Kalau dia down market, biasanya down marketnya bertahan 5,56 candle atau 5,56 hari. Kita selalu bulatkan ke atas. Ingat, bulatkan ke atas, bukan pembulatan waktu kita belajar di sekolah. Jadi 5,36 ini dibulatkan ke atas jadi 6. Walaupun kalau di sekolah 5,36 dibulatkan jadi 5. Jadi kita bulatkan ke atas ya, selalu bulatkan ke atas, berarti 5,36 berarti 6 candle, ke bawahnya 6 candle. Jadi kita udah tahu secara statistik Audi NZD ini kalau bergerak naik, biasanya dia bergerak naik sebanyak 6 candle, kalau turun sebanyak 6 candle. Karena ini daily berarti 6 hari naik, 6 hari turun. Nah, sekarang kita udah tahu kondisinya sekarang karena dotnya adalah biru dan tebal gitu ya. Karena biru dan tebal berarti kita tahu kita berada dalam confirm up market, up climate gitu ya. Up climate karennya 4, berarti sekarang dia baru naik sebanyak 4 candle. Biasanya 6, berarti kita masih punya 2 hari ke depan Audi NZD kita ekspektasi naik. Apakah 100% akurat? Jawabannya tidak. Makanya di sini adalah STD, standar deviasi. Kemungkinan benernya sekitar 60-an% gitu ya. Jadi kita udah tahu biasanya kalau naik berapa candle, kalau turun berapa candle, sekarang baru candle keempat. Berarti kita masih punya 2 hari ke depan Audi NZD karena 2 candle ya akan naik gitu ya. Maka kita punya setup buy untuk Audi NZD. Berarti kita fokus jadi buyer di Audi NZD gitu ya. Saya akan bahas barnya ini nanti, saya akan masuk lagi ke Euro USD gitu. Sambil saya jawab kalau ada pertanyaan. Mas, untuk jadi dasar jadi share atau bear itu berapa standar muncul sticknya? Sticknya itu apa? Stick yang panjang ini nanti kita akan bahas nanti. Sambil sticknya ini nanti kita akan bahas paling belakang gitu ya. Kalau untuk garisnya apa kita akan bahas nanti. Nah, sekarang yang dibaca dot terakhir ya Mas. Yes, yang dibaca dot terakhir ya. Yang terakhir aja, yang paling kanan aja ya. Nanti leading-nya belum kita bahas ya teman-teman, leading-nya sabar, saya akan jelasin ini dulu. Oke, sekarang Euro USD kita lihat dot terakhir, sekali lagi kita lihat dot terakhir aja. Nah, dot terakhirnya biru dan biru tebal, berarti kita tahu confirm up market gitu ya, confirm up market. Terus kita lihat current-nya 7, berarti dia up market ini sudah berlangsung selama 7 hari. Nah, kita lihat teman-teman berdasarkan statistik, berdasarkan data di masa lalu gitu ya. Euro USD kalau dalam up climate biasanya bertahan 4,34 candle. Karena ini daily berarti 4,34 hari. Nah, 4,34 hari itu kita bulatkan menjadi 5. Berarti kita udah telat untuk jadi buyer di Euro USD. Kenapa? Karena kita udah tidak punya statistical advantage. Kita udah nggak punya keuntungan secara statistik. Karena secara statistik, dia biasanya Euro USD naiknya bertahan 5 hari, sedangkan sekarang udah hari ke-7. Berarti kalau udah hari ke-7, biasanya 5 hari, berarti apa yang kita lakukan? No trade. Kita tidak ada transaksi di Euro USD, karena kita tidak punya keuntungan secara statistik. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek GBP USD. Kalau udah ke field running, climate-nya berubah gimana? Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya, teman-teman. Kita belum ngomongin entry, belum ngomongin managing trade. Hari ini kita step by step gitu ya. Ini contoh lain GBP USD, climate-nya biru dan tebal, berarti kita punya confirm up market gitu ya. Confirm up market, climate-nya biru dan tebal. Teman-teman lihat yang ini, yang paling belakang. Biru dan tebal. Terus teman-teman bisa lihat current-nya 7, berarti climate-nya sudah bertahan selama 7 hari gitu ya. Tapi biasanya gitu ya, biasanya up market-nya bertahan selama 4,66. Berarti 4,66 kita bulatkan menjadi 5. Biasanya 5 hari, 5 candle, sekarang udah hari ke-7. Berarti sudah telat. Berarti tidak ada transaksi di USD, di GBP USD. Kita ke USD JPY. USD JPY berikutnya kita lihat teman-teman. Marketnya sedang berada dalam up market gitu ya. Candle-nya sekarang kita lihat dia biru dan tebal, berarti confirm up market. Sedangkan secara statistik teman-teman, up marketnya bertahan 5,81 candle. Di sini panah ke atas STD. 5,81 candle berarti sekarang sudah telat karena sekarang udah hari ke-18 biasanya 6. Nah, pertanyaannya bisa nggak dia 18 dan naik lagi? Jawabannya bisa, tapi lower probability. Ingat kita trading itu kita ngomongin probabilitas. Bisa nggak jadi dari 7 terus naik lagi jadi 11? Jawabannya bisa, tapi probabilitasnya lebih kecil karena secara statistik teman-teman
dia biasanya bertahan 6 hari. Kalau hari ini udah hari ke-18 ya, mendingan kita tidak entry. Kecuali teman-teman tipenya sangat agresif, nanti kalau teman-teman di belakang, teman-teman boleh memutuskan selama dia confirm saya akan sikat walaupun sudah expired. Sah-sah aja teman-teman, tapi di awal kita akan ngikutin rule bakunya bahwasanya kalau current-nya sudah melewatin dari STD yang dibulatkan, maka sudah late to the party. Sudah tidak seharusnya kita ngikutin buy-nya. Oke. Jadi satu dot auto climate sama dengan satu candle di time frame manapun ya Mas. Yes, kalau time frame-nya daily berarti 1 hari, kalau weekly berarti 1 minggu, kalau 1 jam berarti 1 jam. Kalau 4 jam berarti 4 jam. Saya akan ke AUD USD, kita akan lihat semua jenis climate-nya. AUD USD teman-teman bisa lihat, AUD USD kita current-nya 13 gitu ya. Teman-teman bisa lihat current-nya 13. Dotnya biru tebal, yes kita punya confirm up market, tapi problemnya adalah biasanya naiknya cuma bertahan 6 hari, 5,67 candle atau 6 candle. Nah, 6 candle sekarang udah candle ke-13, berarti late to the party. Berarti teman-teman harus hati-hati. Kemungkinan besar marketnya akan segera koreksi. Jadi, kalau teman-teman mau ngotot buy, maka lower probability. Oke. USD CAD. Teman-teman bisa lihat USD CAD kita sedang berada dalam down market gitu ya, warnanya merah dan tebal, berarti confirm down market. Merah dan tebal, confirm down market. Kita lihat, current-nya sekarang sudah turun sejauh 8 candle. Biasanya kalau dia turun gitu ya, biasanya kalau dia turunnya teman-teman bisa lihat di sini, turunnya adalah 4,73 candle. Berarti biasanya berlangsung 5 candle. Biasanya turunnya 5, sedangkan sekarang udah candle ke-8. Jadi sudah telat, late to the party. Maka kita tidak entry karena lower probability. Gitu ya. Statistical advantage-nya tidak ada. USD CHF, oke, USD CHF kita lihat lagi, teman-teman. Warnanya merah dan tebal gitu ya, warnanya merah dan tebal. Berarti confirm down market. Current-nya 7 gitu ya. Sekarang udah berlangsung selama 7 hari. Tapi biasanya dia bertahan selama 4,26 hari atau 5 hari. 7 dari 5 udah lewat late to the party, berarti tidak ada transaksi gitu ya. Perhitungan STD itu dihitung dari rata-rata berapa candle Mas? Wah, jauh banget Mas. Dia ngeloadnya cukup banyak candlenya sepanjang aplikasi ini ngeload ya. Makanya kadang-kadang nggak ngeload dengan sempurna, STD-nya 0 gitu ya. Berikutnya NZD USD. NZD USD. Kita udah lihat ini dia merah, biru dan tebal, berarti confirm up market gitu ya, teman-teman. Current-nya 13. Sedangkan biasanya dia cuma 4,76 kalau up ya, 4,76. Kalau dia biru kita lihat yang panah ke atas, kalau dia merah yang kita lihat yang panah ke bawah gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau dia naik biasanya naiknya bertahan 5 candle, kalau turunnya 7 candle. Berarti overall secara keseluruhan NZD ini lebih banyak down market daripada up market. Nah, teman-teman bisa lihat statistiknya, dan kalau teman-teman zoom in ternyata benar tuh NZD kalau down market bertahan lebih lama daripada up market gitu ya. Karena kalau down market dia biasanya bertahannya cuma 4,76 candle atau 5 candle. Kalau up market, kalau up market biasanya 4,76 atau 5 candle. Kalau down market dia bertahannya 6,5 candle. Atau 6,5 ini artinya 7 gitu ya. Kita bulatkan. Dari tadi kita belum nemu yang confirm gitu ya. Baru AUD NZD. Euro GBP. Nah, Euro GBP kita punya setup yang akhirnya confirm. Gitu ya. Euro GBP teman-teman bisa lihat. Euro GBP kita sekarang punya dot yang biru dan tebal gitu ya, berarti kita punya confirm up market. Current-nya 1, berarti baru bertahan selama 1 hari gitu ya. Dan biasanya kalau di up marketnya bertahan selama 5 hari, 4,87 candle ya. Berarti kita masih punya peluang 4 hari ke depan AUD Euro GBP bisa naik. Maka kita sekarang memutuskan oke, Euro GBP kita punya confirm climate, kita punya statistical advantage, maka kita mau jadi buyer. Oke, sampai di sini ada pertanyaan seputar dotnya, warnanya, sama statistiknya, current dan standar deviasinya. Hit TP2 Mas Euro GBP. Oke, hit TP2 Euro GBP, entry-nya di mana? Kita lihat. Oke, Euro GBP. Entry di mana beliau? Di sini mungkin rally base rally ini. Oke. Oke, paham Mas. Hit TP2 Mas. Oke.
Mas, institusi besar itu yang punya dasar seperti climate gini apa enggak sih? Entry enggak. Institusi besar kalau entry aja. Nanti kita jelasin kenapa kita pakai climate, kita jelasin di belakang ya. Sabar, Mas Riza. Oke. Oke, sekarang kalau udah paham teman-teman, kita akan bahas LIDI. Nanti teman-teman saya akan upload video ya. Saya akan upload video di Facebook teman-teman semua. Saya punya satu video khusus yang membahas tentang autoclimate ya. Jadi tentang gimana cara baca autoclimate-nya. Nanti saya akan kasih videonya tentang gimana cara baca autoclimate-nya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu, teman-teman bisa ulang berkali-kali gitu ya. Oke, EuroGPP. Berikutnya sekarang saya akan bahas LIDI-nya. Jadi LIDI ini apa sih teman-teman? LIDI ini adalah ATR spread. Nah, teman-teman lihat lagi ATR. Jadi LIDI ini menentukan berapa jarak harga sekarang, current price dengan harga idealnya. Harga ideal ini adalah posisi dari EMA 9. Nah, teman-teman bisa lihat di sini EMA 9 harganya 89398 gitu ya. Ini adalah harga EMA 9-nya. Maka LIDI ini adalah berapa jarak harga sekarang dengan harga EMA 9-nya berdasarkan ATR. Nah, ATR ini saya harus masukkan satu indikator baru namanya ATR atau average true range. Saya akan masukkan indikator. Saya ketik di sini ATR gitu ya. Teman-teman bisa lihat average true range, saya klik. Periodenya default aja 14. ATR ini adalah berapa rata-rata range, namanya range itu berarti dari harga terendah ke harga tertinggi, pergerakan EuroGBP dalam satu hari karena time frame-nya daily. Jadi ATR ini ngikutin time frame di sini gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ATR-nya EuroGBP itu 70, 0,0070 berarti 70. Kalau ATR-nya 70 gitu ya, 70. Nanti kita akan bahas kalau pair itu yang dihitung pips adalah digit keempat di belakang gitu ya. Maka teman-teman, kita udah tahu EuroGBP itu setiap hari rata-rata pergerakannya 70 pip per hari selama 14 hari terakhir, karena ini periodenya 14. Jadi dulu yang bikin ATR ini ngikutin astrologi, dan 14 ini adalah setengah cycle dari moon gitu ya. Cycle-nya bulan gitu ya. Makanya dia pakai periode default-nya adalah 14. Dan jadi kita udah tahu EuroGBP itu biasanya bergerak 70 pip. Teman-teman bisa lihat angkanya di sini di mouse saya. Oh, mouse saya ketutupan ya. Ntar saya akan matiin ini. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini ini 70 pip gitu ya. Mouse saya, teman-teman lihat saya gerakin ini mouse saya. Di sini 70 pip angkanya. Berarti teman-teman tahu EuroGBP setiap hari bergerak 70 pip. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ATR spread-nya gitu ya. ATR spread-nya adalah 0,555. Berarti jarak dari harga sekarang ke harga ideal untuk beli adalah setengah dari ATR, 0,53 ya, setengah dari ATR. Berarti jaraknya plus minus 35 pips. Nah, kalau teman-teman mau ukur gitu ya, harga sekarang adalah 74 gitu ya, EMA 9-nya adalah 39. 74 ke 39 berarti kurang lebih 35 pips. Jadi LIDI ini menentukan berapa jarak ya, jarak current price harga running ini ke harga EMA 9. Kalau teman-teman lihat di chart saya, harga running adalah yang hijau 743, EMA 9 saya adalah 39. Nah, karena kita udah tahu nih teman-teman di sini ATR-nya 70, berarti di sini 0,5 ATR berarti plus minus jaraknya sekitar 35 pips. Itu aja gunanya LIDI, itu aja. Kalau LIDI-nya panjang berarti harga sekarang terlalu jauh dari ideal buying price. Misalnya kita ke GBP USD gitu ya. GBP USD ini kan nggak valid ya teman-teman. Nggak valid, tapi kita hari ini mau ngomongin LIDI-nya aja. Kalau teman-teman lihat di sini ya, GBP USD satu hari pergerakannya 116 pip. 116 pip, teman-teman bisa lihat di sini 0,01165. Nah, kita udah tahu kalau GU dan pair lain itu adalah pipsnya adalah digit keempat, berarti 116 pips. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini ATR-nya 1, something, berarti jarak dari harga sekarang ke harga EMA 9, ideal entry-nya adalah 116 pip plus minus. 1. Kalau teman-teman lihat ini harganya sekarang 551, sedangkan area kita adalah 435. Berarti 116 pip. Jadi jarak dari sini, dari harga running sekarang ke harga EMA 9 gitu ya. Ke harga EMA 9 ke sini, dari sini ke sini. Saya akan kasih garis jarak dari sini ke sini, ke harga EMA 9-nya. Nah, ke situ. Nah, ini plus minus. Kalau dia 1, berarti 1 kali ATR. Kalau ATR-nya 116, berarti 1 kali ATR. Nah, saya akan jelasin sekali lagi, baru saya akan bahas penggunaannya gitu ya. Kalau saya ke misalnya USD/JPY gitu ya. USD/JPY kurang jauh, coba GBPC apa yang jauh ya, misalnya
USD CAD kayaknya jauh. Ke USD CAD ini lumayan jauh. USD CAD misalnya. Teman-teman bisa lihat USD CAD di sini ATR-nya adalah 121 pip. Jadi USD CAD ini setiap hari bergerak rata-rata 121 pip. Gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman, ini leading-nya, batangnya itu ya. Di sini adalah 1,2. Berarti 1,2 kali daily ATR. 1,2 kali pergerakan hariannya dia. Berarti jaraknya adalah 1,2 dikali ATR dikali 121. Maka jaraknya berarti 140-an mungkin ya. Kita bisa lihat ini 658 ke 519 gitu ya. Berarti plus minus 140 pip jarak dari sini ke sini karena 1,2 dari ATR-nya dia. Jadi itu adalah cara membaca spreadnya. Nah, penggunaannya apa, teman-teman? Penggunaannya aja yang penting, teman-teman nggak perlu pusing sama cara bacanya gitu ya. Kita akan bahas penggunaannya aja. Penggunaannya adalah kalau ekornya panjang, kalau leading-nya panjang di atas 1, berarti kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk harga balik ke area entry kita, nanti kita entry-nya di EMA 9 adalah 1 hari kalau kita pakainya di daily. Kalau misalnya teman-teman di weekly ya, 1W gitu ya. Nah, terus teman-teman ngecek ATR-nya gitu ya. Sorry, 1W. Terus saya ngecek misalnya, sorry. Euro USD ya, time frame-nya weekly, 1W. Kalau di weekly, teman-teman bisa lihat, oke, Euro USD weekly gitu ya. Kalau teman-teman pakai weekly berarti 1 dot ini 1 minggu. Kita bisa lihat. Euro USD kalau di weekly, teman-teman, sekarang kita punya confirm up market gitu ya. Up market, warnanya biru. Confirm up market. Harusnya panas, salah klik. Ya, kita punya confirm up market karena biru dan tebal. Nah, teman-teman bisa lihat current-nya sekarang 2. Current-nya 2. Baru 2 minggu di up marketnya. Sedangkan kita tahu secara statistik gitu ya. GBP Euro USD kalau dia naiknya bertahan sebanyak 7,51 candle. 7,51 ini artinya adalah 8 minggu. Jadi kalau dia naiknya 8 minggu, sekarang baru minggu kedua. Berarti kita masih punya peluang 6 minggu ke depan Euro USD akan naik terus. Oke. Nah, di bawahnya ini ada ATR, teman-teman bisa lihat 1 minggu. Jadi ATR ini per candle yang ngikutin candle-nya di sini. 1 minggu rata-rata Euro USD ini bergerak 211 pips. Sedangkan kita lihat di sini ATR spread-nya 0,9. Berarti ini jarak dari sini ke sini ini sekitar 200 pip. 1267 1002. Ya jadi 200 sekian pip karena jaraknya adalah 0,9 dikali ATR-nya 211. Nah, gunanya apa, teman-teman? Kita bisa lihat ATR-nya. Kalau ATR-nya kurang lebih 0,9, berarti untuk harga gitu ya. Harga dari sini untuk balik ke entry kita kepanggil di EMA 9, di dekat EMA 9 adalah butuh waktu kurang lebih 0,9 minggu. Berarti teman-teman bisa expect area ini kepanggilnya minggu-minggu, 1 minggu butuhnya. Jadi teman-teman cuma pengen tahu kira-kira ordernya ke field-nya kapan gitu. Ke field-nya kapan. Kalau ekornya terlalu panjang, biasanya ke field-nya lama, maka kemungkinan cenderung cancel gitu ya. Saya akan balik ke daily biar teman-teman kebayang. Kalau misalnya kayak gini, Euro USD. Teman-teman bisa lihat ATR-nya adalah 1,78. Jaraknya 1,78 leading-nya. Kalau leading-nya 1,78, teman-teman, berarti untuk harga dari harga sekarang untuk balik ke area entry kita itu butuh 1,78 hari, butuh 2 hari. Berarti kemungkinan besar kalau teman-teman punya setup buy Euro USD, kita anggap kita punya setup buy Euro USD, karena harga idealnya adalah di sini. Saya akan made up sebuah zone gitu. Misalnya saya punya area UFO di sini, teman-teman. Anggap saya punya area UFO di sini. Ini adalah area UFO saya misalnya. Maka untuk harga turun dari harga sekarang gitu ya. Untuk turun ke area buy saya supaya buy saya kepanggil butuh kurang lebih 2 hari. Karena kenapa? Ya karena euro itu 1 hari rata-rata geraknya 83 pips. Sedangkan jarak sekarang itu 1,7 dikali 83 pips. Dikali kecepatan hariannya dia. Jadi gunanya itu. Jadi misalnya gini. Kalau misalnya ada angin tornado gitu ya. Bergerak menuju rumah saya. Ya, dengan kecepatan 100 km per jam. Saya bisa kira-kira kapan angin tornado itu nyampe rumah saya. Jadi kalau angin tornado bergerak ke rumah saya, kecepatannya 100 km per jam, gitu ya. Sedangkan rumah saya dari angin yang sekarang jaraknya 200 kilo, berarti butuh 2 jam untuk nyampe ke tempat saya. Kurang lebih gitu. Nah, itu adalah leading-nya. Nah, kalau leading-nya kebalik, gitu ya, teman-teman, kalau leading-nya ke bawah, berarti sudah melewati harga ideal. Jadi kalau teman-teman lihat ada area yang leading-nya ke bawah, gitu ya, minus ya, kalau ATR spread-nya minus. Kalau ATR spread-nya minus atau leading-nya ke bawah itu berarti sudah ngelewatin harga ideal. Sebagai contoh,
gampangnya gini, ada angin tornado bergerak dari timur menuju ke barat. Rumah saya di barat nih. Dari timur menuju ke barat. Kalau dari timur menuju ke barat, maka ATR-nya ada di atas. Lidinya ada di atas, karena dari timur menuju ke barat itu menuju ke rumah saya. Kecepatannya 100 km per jam. Berarti kita tahu, kecepatannya 100 km per jam. Sedangkan jarak rumah saya dari angin tornado sekarang 100 km. Berarti 1 jam lagi kemungkinan angin tornado akan sampai ke rumah saya. Tapi, kalau misalnya rumah saya di barat, rumah saya di timur, ya rumah saya di sini, tapi angin tornadonya arahnya ke sana, maka spreadnya jadi minus, dia nggak akan menuju rumah saya, karena sudah ngelewatin harga rumah saya. Jadi misalnya, ini rumah saya gitu ya, anginnya kalau bergerak ke sini, berarti kan dia menuju rumah saya. Nah, kalau dia bergeraknya ke kanan, tapi rumah saya di kiri, berarti kan nggak akan kena rumah saya, karena dia rumah saya di sini, tapi anginnya bergerak ke sana, makanya adalah minus. Jadi ini misalnya gini, misalnya dia warnanya merah, gitu. Warnanya merah atau biru. Misalnya saya cari contoh yang gampang. Misalnya ini ya, teman-teman lihat ini. Teman-teman lihat yang ini, gitu ya. Kenapa dia kebalik? Karena teman-teman bisa lihat harganya di sini. Harganya tuh close di sini. Euro USD harganya close di atas. Sedangkan ini climate-nya masih merah. Kalau climate-nya merah kan berarti saya nge-sell. Harusnya saya nge-sell-nya di sini, nge-sell-nya di EMA 9. Tapi EMA 9 kan udah kelewatan. Jadi kita nggak mungkin nge-sell di bawah harga. Kalau nge-sell harus di atas harga, makanya climate-nya kebalik gitu ya. Berarti gampangnya kalau climate-nya ekornya ke bawah berarti tidak valid. Sesimpel itu. Kalau climate-nya ke bawah berarti tidak valid. Kalau climate-nya panjang di atas 1 berarti butuh lebih dari 1 candle common time frame untuk harga kembali ke area kita. Makanya kita cenderung lebih suka climate yang ekornya pendek yang di bawah 1. Artinya kalau di bawah 1 berarti misalnya saya pakai daily sebagai climate, entry-nya di 55, kemungkinan kepanggilnya kurang dari 1 hari. Tapi kalau misalnya di sini leading-nya 2 gitu ya, ini kan kayak ini 1,8 berarti butuh 2 hari untuk kepanggil. Kemungkinan besar sih nggak kepanggil. Atau kepanggilnya 2 hari lagi, makanya kita monitor aja. Jadi itu berguna kalau teman-teman trading future, karena kalau trading future masang pending order kan apa? Marginnya kemakan. Makanya dia hanya akan pasang pending order kalau udah dekat. Kalau udah terjauhan nggak usah dipasang dulu karena sayang marginnya. Kalau di spot forex nggak terlalu penting, teman-teman, ini nggak terlalu penting. Kita bisa cancel anytime dan ketika kita pasang pending order, ekornya kan nggak kepake. Kita pasang pending order, teman-teman, di spot forex itu nggak makan margin, ya. Oke, sekarang saya akan kasih contoh lain untuk 60 dan 240. Sama aja, teman-teman. Kalau saya ke, let's see, sorry. Kalau saya buka chart baru, kalau saya ke 240 gitu ya. Sama, berarti kalau di 240 berarti teman-teman ngecek climate-nya di H4 gitu ya. Ngecek climate-nya di H4, entry-nya di 21 menit gitu ya. Nanti kita akan bahas, oke. Saya akan ke Euro USD lagi aja. Euro USD. Kemarin ada nanyain, Mas, kok nggak ikutan pindah yang sebelahnya? Teman-teman klik di sini gitu ya. Di sini ya, di sini simbolnya di checklist. Kalau di sini dia nggak connect, kalau di sini dia connect. Misalnya Euro USD, teman-teman bisa lihat. Nih. Ini caranya 46. Dia confirm up market, tapi caranya 46. Biasanya cuman 5,7. Biasanya cuma 6 candle, sekarang 46. Berarti udah late to the party. Walaupun dia tetap continue high terus ya. Tapi teman-teman bisa lihat jaraknya di sini 1,3. Jarak dari sini ke entry 1,3. Berarti 1,3 dikali 4 jam. Berarti ini waktu yang dibutuhkan untuk dia, kalau dia arahnya ke sini dia butuh 1,3 dikali 4 jam. Berarti butuh sekitar 6 jam harga akan kepanggil. Jadi teman-teman bisa expect Euro USD kalau teman-teman punya buy limit di sini nggak akan kepanggil dalam waktu dekat. Oke, berarti itu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat di sininya 60 gitu ya, terus di sininya 8 menit gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini harga EMA 9-nya gitu ya, EMA 9-nya di sini. Maka harga dari sini gitu ya, dari sini ke sini itu jaraknya adalah 1,55 daily AT, 1,55 ATR-nya H1, berarti butuh sekitar 1,5 jam untuk harga turun ke area entry kita. Jadi gunanya itu. Cuman itu. Oke. Saya akan baca chat. Berarti kalau ekornya sudah panjang artinya sudah lebih dari 1 kali ATR, apakah masih tetap confirm untuk trading? Masih, tapi kita perlu monitor.
Cuman kan nggak akan kepanggil, jadi kita perlu monitor. Nanti kan kita akan bahas cancel trade dan segala macam di belakang. Tapi yang penting teman-teman tahu penggunaannya dulu sekarang gitu ya. Nanti pelan-pelan puzzle-nya akan connect. Wih, mobilnya mau nambah. Makan margin itu seperti apa, Mas? Makan margin itu gini, kalau teman-teman pakai spot forex, teman-teman mau pasang pending order 100 gitu ya, marginnya nggak berkurang. Free marginnya nggak berkurang. Free margin itu baru kepake kalau ada posisi. Kalau ada ke posisi kan nanti ketahan sesuai margin. Nanti kita akan bahas margin dan leverage. Nanti kita akan bahas di belakang. Tapi kalau di spot forex enggak. Teman-teman mau pasang pending order 1000 biji, ya marginnya tetap utuh. Kalau kepanggil baru marginnya kepake. Tapi kalau centralized market, teman-teman tradingnya ada exchange-nya, teman-teman masang pending order itu teman-teman harus naruh duit. Harus ada jaminan marginnya. Jadi makanya jadi penting. Kalau areanya masih jauh ya jangan dipasang dulu. Sayang marginnya, bisa dipakai buat trading yang lain. Gitu. Jadi masang pending order itu harus ada marginnya kalau di centralized market, misalnya teman-teman trading saham atau trading future. Tapi kalau teman-teman trading spot forex, nggak ada marginnya juga mau pasang, teman-teman punya balance $100 mau pasang pending order 50 juga bisa. Tapi kalau di future, setiap kali masang pending order ada satu kontrak, misalnya satu kontrak marginnya butuh sekian. Nah marginnya itu kepake untuk masang pending order, makanya jadi penting banget kita punya lidi ini. Kalau dia masih di atas 1 berarti masih kepanggilnya masih lama, ya jangan dipasang dulu. Pasang yang spreadnya 0, something. Kalau di spot forex nggak terlalu ngaruh, teman-teman mau 2 terus teman-teman pasang nggak apa-apa. Nanti kalau udah nggak valid ya tinggal di cancel gitu aja. Oke. Ini Mas Adit, untuk ATR tadi Mas Dengar intinya untuk monitor kecepatan atau seberapa lama buat sampai ke harga yang ideal. Betul, itu aja gunanya. Oke. Mas, cara baca ATR itu di common time frame atau di edge? Di common time frame, Mas. Di common time frame. Di time frame yang dipasang, auto climate ya. Ketemu satu puzzle lagi, cara baca lidi. Oke, thank you, Mas. Oh, yang di auto climate itu berarti satuannya candle. Iya, satuannya candle. Kalau dipasang di daily berarti 1 hari. Kalau dipasang di 1 jam berarti 1 jam. Kalau dipasang di H4 240 berarti 4 jam gitu ya. Kalau dipasang di 1 week berarti seminggu gitu ya. Ditulis pakai teks Mas, kurang mudeng nih. Nggak apa-apa, nanti teman-teman ada satu video khusus yang bahas auto climate. Nanti saya akan kasih. Nanya Mas, tadi pagi lihat chart GBP jam 9 open buy limit dan sekarang sudah TP. Masih 1/5, apakah bisa open buy limit lagi? Ya kalau setupnya valid boleh Mas Suluh ya. Mas, kalau idenya ke bawah berarti nggak valid ya, tadi kita udah bahas. Auto climate selalu diambil dengan periode daily ya? Enggak, ngikutin candle di common time frame-nya, ngikutin candle-nya. Kalau 1 jam ya 1 jam. Clear Mas, cuman kadang agak bingung. Kalau pagi confirm, siangnya nggak confirm ya. Kalau pagi confirm, siangnya nggak confirm ya di cancel aja. Oke, kayaknya kita udah bahas semua pertanyaannya, teman-teman. Abis ini saya akan kirim sebuah video di mana di Facebook group teman-teman semua tentang gimana cara membaca auto climate. Dan hari ini kita selesaikan auto climate aja. Besok kita akan masuk ke order flow. Ini udah mulai menarik. Order flow ini adalah inti core of the core gitu ya. Jadi kalau kata Jose ini adalah meat and potato-nya trader. Jadi be ready, besok kita akan bahas tentang order flow ya. Oke, teman-teman, cukup itu aja untuk sesi malam ini. Di TF Daily kalau ekornya ke bawah besoknya pasti berubah warna ya Mas climate-nya. Nggak pasti, tapi kalau ekornya ke bawah ya nggak valid. Pokoknya nggak usah mikirin sesuatu yang tidak ada Mas. Jadi kalau besok ya besok urusannya. Jadi kunci trading itu adalah trade only what you see, not what you think. Hari ini ke bawah, besok tetap biru, bisa-bisa aja. Dan nggak usah mikirin besoknya ngapain. Pokoknya ketika saya lihat chart, climate-nya confirm nggak? Kalau confirm ya entry, kalau nggak confirm ya nggak entry. Kalau saya lihat chart, ekornya ke bawah, ya udah berarti nggak entry. Nggak usah dipikirin. Besok berarti pasti begini, besok pasti begini. Nggak ada yang pasti. Jadi trade only what you see, not what you think. Jadi trading hanya apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikir. Kayak misalnya, Mas, saya buka weekly up climate. Di H4 down climate, ikut yang mana? Dirimu trading di mana? Trade only what you see, not what you think. Penting banget. Pak Dul Jaya. Oke, thank you teman-teman. XAUUSD TP1 hampir TP2. Saya akan lihat XAUUSD dulu sebelum kita tutup. XAUUSD. Saya nggak tahu di berapa, di 1D. Di daily ya, di daily kemungkinan besar ya entry-nya.
So USD di daily kita punya confirm down market gitu ya, climate-nya down market, current-nya 1, standarnya 8, dan tadi kita punya area UFO di sini gitu ya. Area UFO-nya. Jadi kemungkinan besar nge-sell-nya di sini ya. Sell-nya di sini. Oke, kalau nge-sell-nya di sini ya sudah 1:1 gitu ya. Oke teman-teman, nanti saya akan upload videonya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di videonya di Facebook Group. Saya Doni Anggara pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. Bye-bye.